Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep kepribadian guru SD. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok, yaitu yang pertama, saya sendiri, Della Sintasari, NPM 20204064054140. Yang kedua, Febriana Yuresa, NPM 20204064050088. Yang ketiga, Lufdiantri Nontarisa, NPM 20204064050106. Dan yang keempat, Fahulia Uswatun Hasanah, NPM 20204064050042. Yang terakhir, Suci Nurhayati, NPM 20204064050038. Konsep kepribadian guru SD. Pengertian kepribadian. Kepribadian mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar siswa. Sejumlah percobaan dan hasil-hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi, dan hasrat belajar yang terus-menerus pada diri siswa yang bersumber dari kepribadian guru. Kepribadian juga dapat diartikan sebagai sifat yang hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain. Macam-macam kepribadian. 1. Guru yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang memerintah dan menyuruh akan bersikap besar, sungguh-sungguh, dan menampakkan diri dalam bentuk yang ideal. 2. Guru yang merasa bahwa dirinya adalah pembimbing bagi anak didiknya, ia menyiapkan suasana yang membantu anak didiknya, ia ikut aktif dalam kegiatan mereka. Menempatkan dirinya sebagaimana adanya, tidak berpura-pura hebat atau seram. Hubungannya dengan anak didik sederhana dan wajar atau dapat dikatakan seperti hubungan kakak dan adik. Faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang guru ada dua, yaitu yang pertama, faktor internal atau faktor dalam atau faktor pembawaan ialah segala sesuatu yang telah dibawa manusia sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat kebutuhan. Kejiwaan yang berwujud pikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, dan lain sebagainya, yang dibawa sejak lahir ikut menentukan kepribadian guru atau seseorang. Yang kedua yaitu faktor luar atau faktor eksternal, yaitu segala sesuatu yang ada di luar manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Dalam hal ini, faktor lingkungan guru bertempat tinggal, berkomunikasi, latar belakang pendidikannya, maupun yang lainnya itu adalah sebagai contoh dari faktor eksternal. Aspek kepribadian dari guru. Yang pertama yaitu sikap atau sifat individu. Sikap atau sifat individu ini tercakup dalam beberapa hal. Di sini terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu mau mawas diri. Yang kedua, gunakan imajinasi untuk mengatasi kebiasaan dan kecenderungan yang tidak diinginkan. Jadi, kecenderungan yang tidak diinginkan itu bisa kita atasi jika kita menginginkannya, untuk lebih teratur dalam melakukan segala hal, dan untuk menentukan yang mana yang baik dan yang tidak dalam menjadi seorang guru. Yang ketiga yaitu citra diri berada dalam genggaman. Jadi ketika kita ingin menjadi sosok guru yang memiliki kepribadian yang baik, itu semua ada di tangan kita. Kita ingin menjadi baik, ya kita melakukan hal yang baik. Tetapi jika kita tidak ingin menjadi guru yang baik atau memiliki kepribadian yang buruk, ya bisa saja kita melakukan hal-hal yang semena-mena terhadap murid atau mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya kepada murid. Seperti itu contohnya. 2. Pengetahuan. A. Memiliki wawasan luas. Artinya kita bisa mendapat sebuah pengetahuan yang banyak dan kita bisa mengerti banyak hal di dunia ini. Bukan hanya di negara Indonesia, bahkan di negara lain dalam semua hal. B. Memiliki keinginan belajar atau membaca. Artinya, dengan terbiasa membaca, maka seseorang akan memiliki cakrawala atau pengetahuan yang luas,
serta memberikan banyak manfaat. Namun, bagaimanapun juga, minat membaca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Penyebab utama rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia adalah rasa malas, dan akibat dari itu, semua bukan hanya berdampak buruk bagi kita, namun juga bagi bangsa dan negara. Tentunya hal demikian dapat diubah, kuncinya adalah kesadaran dari diri kita. 3. Keterampilan. Menguasai keterampilan harian bersifat feminim atau maskulin. Keterampilan profesional yakni keterampilan berbicara dan menggunakan kata-kata yang tepat. 4. Kecerdasan. Kecerdasan tidak tergantung pada tinggi rendahnya pendidikan. Secara mental, semua orang ingin membebaskan diri dan dari keharusan berpikir. Bersikap tegas terhadap pikiran kita dalam keseharian. 5. Kesehatan. Makan atau tidur cukup dan olahraga. Pikiran tenang, mekanisme tubuh yang pelik akan berfungsi mulus dalam pikiran senang menikmati kesehatan emosional. 6. Penampilan. Busana baik, bersih, rapi, dan serasi, tidak overdressed. B. Bersikap wajar, tidak overacting, feminim, atau maskulin. 7. Sikap terhadap orang lain. Mengakui bahwa martabat manusia semuanya sama. Tenggang rasa, menghargai orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. 8. Pengendalian diri atau emosi. Tidak cepat terpengaruh, menyingkirkan prasangka, kecurigaan, ketakutan, pesimisme, dan rendah diri. 9. Nilai atau keyakinan. Menentukan arah hidup, cita-cita. Hal ini akan mendorong keluar dari kelesuan. Memiliki keberanian secara psikis. 10. Peranan atau kedudukan. Makin banyak peranan, makin tinggi kedudukan dan makin diperhatikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan kata saat penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Saya selaku moderator mengakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.